Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah pada kesempatan hari ini ya, Ustadz akan menyampaikan 30 kisah dalam Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, Ustadz akan menyampaikan dari 30 kisah-kisah yang sudah disampaikan. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alayhi kitra famasta'u ay yadharu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah Ustaz bacakan ya ayat yang berkaitan tentang kisah dari Dzulqarnain. Siapa sih ya kisah dari Dzulqarnain tersebut ya? Dzulqarnain ini adalah raja yang sangat kuat, yang punya kekuasaan yang diberikan oleh Allah, punya kekayaan yang sangat luar biasa, dan juga dia adalah raja yang sangat solih. Beliau hidup ya ketika itu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang ya kepemimpinan beliau ya, beliau ditugaskan untuk selalu mendakwahkan tauhid, untuk menjalankan ibadah bertauhid, menjalankan ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di suatu ketika ya, di sini dijelaskan summa atba'a sababa. Kemudian ia menempuh suatu jalan ya. Di sini dia menjalankan ya ekspedisinya, perjalanan menuju hatta idza balagha baina saddaini wajada min duniha qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sampai di suatu dua gunung ya, dan di situ dijelaskan hatta idza balagha baina saddaini wajada min duniha qauman la yakaduna yafqahuna qawla, dan suatu kaum tersebut di tempat tadi yang disinggahi oleh Dzulqarnain dan kaumnya ya, dia menemui kaum di mana kaum tersebut tidak asing bahasanya ya. Asing di sini bahasanya yang tidak dimengerti oleh banyak orang, tapi karena kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dzulqarnain ya, ala kulli hal alhamdulillah Dzulqarnain mengerti apa pembicaraan dan pengaduan dari kaum tersebut. Ternyata dia katakan qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, bahwasanya ada suatu kaum di antara dua gunung itu ya, Ya'juj wal Ma'juj.
yang membuat kerusakan. Ini Ya'juj wal Ma'juj ini ya sering membuat kerusakan ya, merampok, merampas, membunuh, sangat bengis, sangat brutal ya. Maka dari itu kaum tersebut yang tadi ketemu oleh Zulkarnain mengadu bahwasanya ada suatu kaum di situ ya yang selalu berbuat bengis, brutal gitu. Ya. Kemudian sampai-sampai kaum tersebut ya bilang kepada Zulkarnain, "Fahal naj'alaka kharjan?" Sini, kalau misalnya kamu masih nggak mau, aku akan kasih upah kepadamu. Tapi apa yang dikatakan oleh Zulkarnain, Masya Allah ya, di sini dikatakan tidak usah ya. Qala mamakkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah, bahwasannya harta, kekuatan yang sudah diberikan Allah itu sudah lebih dari cukup dari harta yang kau miliki, dari harta yang tadi kaum tersebut menawari. Kemudian aja'al bainakum wa bainahum radma. Di sini meminta ya, tadi kaum tersebut meminta bahwasanya untuk disater, untuk dihalangi ya, agar kaum Ya'juj wal Ma'juj dan kaum yang tadi meminta ya itu tidak digabungkan. Karena memang kalau misalnya digabungkan atau tidak diberikan penghalang ya, maka Ya'juj wal Ma'juj ini sering membuat kerusakan, merampok, tadi seperti membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Kemudian kata Zulkarnain, "Atuni zubarul hadid." Saya hanya butuh ya tenaga kuat dari kaummu. "Atuni zubarul hadid." Ya, bahwasanya di sini suruh cari ya hadid, besi-besi, lempengan besi-besi ya, akan kita bangun bersama-sama. Kita bangun berjamaah di sini. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fuhu. Setelah dikumpulkanlah besi-besi tersebut ya, kemudian dicari lagi tembaga untuk dicairkan, dibakar di situ. Kemudian dari lempengan-lempengan besi itu ya, dengan lembaga disatukan, akhirnya menyatu, dan alhamdulillah ya, qadarullah masa fa'al, berhasil menutup jalan keluar dari Ya'juj wal Ma'juj. Jadi Ya'juj wal Ma'juj itu tidak akan bisa keluar kecuali nanti insya Allah ya, ketika di hari kiamat, karena memang ini adalah tanda-tanda besar di hari kiamat. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi kitra famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Di sini dikatakan, dia Zulkarnain berkata ya, di sini dikatakan maka mereka Ya'juj wal Ma'juj tidak dapat mendaki dan tidak pula dapat ya melubanginya. Jadi yang tadi sudah dibuat ya besi, kemudian dengan lempengan cairan tembaga yang disatukan ya, ini kaum Ya'juj wal Ma'juj tidak bisa mendaki dan juga tidak bisa melobangi ya. Tapi apa yang dikatakan ajibnya ya, Masya Allah, Zulkarnain berkata, qala hadza rahmatun mir rabbi, bahwasanya ini adalah rahmat dari Tuhanku. Begitu tidak sombongnya ya Zulkarnain mengatakan ini ya, tapi dia mengatakan hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ya seorang pemimpin ya, tadi ya poin-poinnya tadi ya, yang pertama ya, ketika dikasih kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuasaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain tidak mengatakan ketika ditawari upah ya oleh kaum tersebut yang meminta tolong ya, dia mengatakan tidak usah ya, insya Allah harta dari Allah, dari Tuhanku itu sudahlah cukup bagiku, bahkan lebih baik. Masya Allah ya. Ini yang harus kita ambil ya, pesan dari Quran ini, bahwasanya seorang pemimpin ya tidak rakus dengan apa yang sudah didapatkan ya. Bahkan kalau misalnya bisa mengasih kepada halayak,
fakir miskin itu lebih baik. Kemudian selanjutnya ya, tidak kepayang juga ya, tidak mabuk kepayang dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah harus mengayomi ya, menerima pendapat dan lain sebagainya. Selanjutnya pesan Quran di dalam surah Al-Kahfi ini yang tadi kita bacakan, yang kita bahas bersama-sama ya, bahwasanya ya di sini Zulkarnain tidak menyombongkan diri ketika dia sudah berhasil membangun bangunan yang sangat kokoh ya, agar Ya'juj wal Ma'juj tidak keluar dari situ ya. Dia mengatakan qala hadza rahmatun mir rabbi. Ya, dia katakan ini adalah rahmat, ini adalah pertolongan dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dulu kisahnya Nabi Sulaiman, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kisah yang selanjutnya ya, insyaallah kita akan update di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sekolah hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.